Selamat siang anak-anak, apa kabar? Kembali kita belajar bahasa Indonesia ya. Kita masih di tema 7 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Anak-anak tahu nggak arti sandang? Sandang artinya pakaian. Pakaian ini loh yang kita gunakan. Kalau dulu pakaian dibuatnya secara tradisional, tapi sekarang sudah berkembang. Pakaian dibuat dengan teknologi yang sudah semakin canggih, yang sudah semakin modern. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, ada yang memakai kaos, bermacam-macam. Pakaian sesuai fungsinya mereka gunakan. Gunanya pakaian itu adalah untuk melindungi tubuh. Nah, mereka menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh kita. Jadi, pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa yang dipakai untuk membuat pakaian? Bahan itu diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi pakaian yang enak untuk kita gunakan. Misalnya, waktu kita mau bermain, kita pakai kaos. Waktu kita mau ke pesta, kita pakai baju pesta. Kalau di sini ada gambar, ada yang memakai kaos, ada yang memakai celana pendek, ada yang memakai celana panjang, memakai rok, memakai baju olahraga. Semua itu digunakan sesuai kebutuhan kita. Dan pakaian pun dibuat dengan bahan-bahan yang ada yang bahan alami dan juga ada bahan yang terbuat dari bahan buatan. Contohnya bahan alami, ada dari kapas atau ada dari bulu domba atau ada dari ulat sutra. Kapas dipintal menjadi benang. Bulu domba dibuat menjadi benang pakaian. Begitu juga dengan ulat sutra. Semua ini adalah bahan alami. Kalau orang-orang zaman dulu membuat pakaian dari kayu dan kulit hewan. Kalau sekarang kita dari kapas, dari bulu domba, dan juga dari ulat sutra. Pakaian ada terbuat dengan cara menggunakan tangan dan juga dengan menggunakan mesin. Misalnya, bahan dasarnya dari benang, dibuat kain mau menggunakan tangan. Dari kapas dibuat kain dengan menggunakan mesin. Terus ada memintal. Kalau zaman dahulu dengan memintal. Mungkin anak-anak bisa melihatnya ya. Saya harus cari di Google tuh cara bagaimana memintal benang. Juga menenun. Nah, setelah semua itu selesai, kalau sekarang kita menggunakannya dengan membuat dengan cara setelah selesai dipintal dan ditenun, pasti kain itu setelah menjadi kain itu diolah menjadi pakaian. Nah, siapa ya yang menjahit? Pasti tukang jahit. Tukang jahit mengolah, membuat polanya, terus dia menjahit. Kalau dulu pakainya dengan jahitan tangan. Sampai sekarang sudah modern, sudah dengan mesin jahit kaki. Ada lagi yang lebih modern, pakai mesin jahit listrik yang lebih cepat mungkin. Nah, anak-anak bisa tidak menjahitnya?
Ada berbagai macam jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Pertama tuh ada berasal dari bunga kapas. Nah, bunga kapas itu kalau dulunya dipintal. Nah, dia memintal kapas itu dipintal, dia menjadi benang. Setelah menjadi benang ditenun. Nah, setelah ditenun baru akan dihasilkan kain. Kain itu diolah menjadi pola ya oleh orang-orang yang memang kalau sekarang bilangnya desainer baju. Nah, itu setelah diolah menjadi pola-pola baju baru dibawa ke tukang jahit. Dijahit oleh tukang jahit dan dihasilkan sebuah baju cantik, mungkin baju olahraga, baju ke pesta. Banyak baju yang dihasilkan. Anak-anak tahu tidak ini gambar apa? Ini gambar berbagai macam baju. Maksudnya, berbagai macam kain. Salah satunya itu ada kain apa itu yang berwarna-warni bergambar, itu namanya kain batik. Kain batik itu adalah salah satu kain yang menjadi andalan bangsa kita karena kain batik sangat dibangga-banggakan. Buatnya susah loh. Kamu bisa nyari nanti di Google, cari bagaimana cara membuat batik. Di rumah pun masih pasti punya bahan baju-baju batik. Ada juga ini baju ke pesta, baju untuk tidur, baju untuk sekolah, baju olahraga, baju bermain, dan juga mungkin baju untuk santai, baju jalan-jalan ya. Nah, semakin canggih kan, semakin teknologinya semakin maju. Makanya kita bisa pakai baju yang berbagai macam bentuk, berwarna-warni. Itu semua adalah hasil dari teknologi yang semakin canggih, teknologi sandang yang canggih. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat gaun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Salah satunya itu petani dan peternak. Jadi domba itu diternak oleh para peternak. Kapas itu ditanam oleh para petani. Dan juga petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Nah, dari keberagaman pekerjaan itu kita bisa membuat hidup menjadi lebih mudah. Dari petani dibawa ke pabrik sehingga diolah oleh pabrik untuk menjadi pakaian-pakaian yang bagus. Keberagaman membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Wah, banyak ya yang membantu kita sehingga kita bisa memakai pakaian yang bagus-bagus sesuai dengan profesi kita. Banyak orang senang menggunakan pakaian, apalagi kalau yang sudah bekerja. Profesinya contohnya di gambar ini ada Pak Polisi, ada anak sekolah, ada dokter, ada Pak Guru juga pakai baju guru, ada suster pakai baju suster. Pakaian merupakan tanda pengenal suatu profesi. Kalau polisi ya pakai baju polisi, kalau ibu guru ya pakai baju ibu guru. Nah, sudah paham anak-anak bagaimana kemajuan teknologi sandang? Sekarang kita harus merawat ya pakaian yang ada, yang kita pakai dan yang kita punya.
Semoga materi ini membuat anak-anak bisa mengerti. Terima kasih.